Kita lanjutkan nomor 28. Nomor 28 terdapat sebuah gabungan balok dan juga prisma. Kemudian kita diminta untuk menentukan luas permukaan dari bangun ini. Untuk menentukan luas permukaan, maka kita menghitung luas dari permukaan yang terlihat ya. Jadi kita urutkan dari atas biar tidak bingung. Kita cari dari yang tutup prisma segitiga ini. Tutup prisma segitiga ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Dimana ketika kita gambar, coba ya kita gambar ulang. Segitiga ini punya sisi siku-siku 24 cm dan juga sisi miring belum diketahui. Kemudian untuk sisi siku-siku yang lain itu sama dengan BC segini. Jadi 10. Di sini JL itu sama dengan BC. Kita kasih tanda. Ini ya, panjangnya sama dengan yang sini, 10 cm. Nah, kita perlu menggunakan triple Pythagoras untuk menentukan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi siku-siku 10, 24. Nah, satunya berapa? Kita sederhanakan dulu. Masing-masing ini bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2, berarti yang ini 5, yang ini 12. Nah, kita ingat triple Pythagoras. Salah satunya itu 5, 12, 13. Dengan demikian untuk sisi miringnya nanti besarnya itu 20, 26. Nah, kita temukan bahwa sisi miringnya itu 26 cm. Setelah ini kita bisa menentukan luasnya. Nah, meskipun luasnya itu nggak pakai sisi miring karena hanya mengalihkan alas dan tinggi, tapi nanti sisi miring ini bisa berguna atau kita gunakan ketika menghitung dinding dari prisma segitiganya. Jadi yang pertama kita cari dulu luas ya, luas yang atapnya, luas tutup. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Alas dari segitiganya itu 24 kali tingginya 10 dibagi 2. Ini bisa disederhanakan ya. Ini 12. Berarti 120. Oke, ini untuk luas tutupnya. Kemudian kita hitung luas dinding prismanya. Luas dinding prisma. Ini kalau misal kita bedah, ini kan jadi persegi panjang juga. Jadi persegi panjang yang memiliki panjang sama dengan keliling dari tutupnya atau alasnya. Alas sama tutup prisma kan sama. Kemudian lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi dari prismanya. Nah, ini sama dengan 10. Oke, kita cari untuk luas dari dinding prisma yang atas. Luas dinding prisma. Nah, prisma segitiga. Keliling alas kalikan tinggi. Keliling alas dikalikan tinggi. Untuk alasnya bentuknya segitiga, yang sisinya masing-masing panjangnya itu 10, 24, dan 26. 10, 24, 26. Kemudian nanti kita kalikan dengan tinggi dari prismanya 10. 10 tambah 24 tambah 26. 24 tambah 26 itu kan 50. 50 tambah 10, 60. 60 kali 10, 600. Kemudian ada sebuah bangun di sini. Ini ada persegi panjang tapi ketutupan alas dari prisma segitiganya yang sini, bagian sini. Nggak begitu kelihatan ya. Yang bagian ini. Nah, kalau misalnya kita coba salin ya, di mana ya? Di sini ya. Awalnya itu merupakan sebuah persegi panjang, kemudian ditutupin sama alas prisma yang atasnya itu. Jadi yang kita cari luasnya, yang kita perhitungkan itu yang bagian sini aja, karena yang ini itu ketutupan, jadi tidak kita hitung.
Kalau misal kita hitung yang sini saja, itu yang di arsir ini tuh bentuknya trapesium. Trapesium yang memiliki sisi sejajar FG. FG segini, FG. Kalau kita lihat di sini, segini 30, kemudian segini 24. Berarti sisanya FG ini kita kurangi 30 dikurangi 24. 6 cm. Berarti untuk sisi sejajar yang bagian sini 6 cm. Kemudian yang panjang ini, nah itu sama saja dengan AB. Jadi IH yang ini sama dengan yang AB. Jadi panjangnya itu 30 cm. Kemudian untuk tinggi dari trapesiumnya itu sama dengan BC 10 ini. GH sama dengan BC 10. Oke, kita sudah menentukan seluruh ukuran dari trapesiumnya. Bisa kita cari luas trapesium itu dengan rumus jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajar kali tinggi kalikan tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya 6 dan 30. Jadi 30 tambah 6 kalikan tinggi trapesiumnya 10 dibagi 2. Yang kita sederhanakan yang mana nih? Ini kan 30 tambah 6 tuh 36. Kalau dibagi 2 itu 18. Nah, ini lebih mending kita menyederhanakannya ini. Jadi tinggal 18 kali 10, lebih mudah dikalikan, 180 cm persegi. Kemudian dinding yang balok ini ya. Kita hitung yang dinding yang balok. Balok itu termasuk prisma. Jadi sama saja kita menentukan luas dinding yang balok. Luas dinding balok sama seperti kita mencari luas dinding yang bagian prisma, yakni keliling alas kalikan tinggi dari baloknya atau prismanya. Keliling alasnya bentuknya persegi panjang yang punya panjang 30 dan 10 lebarnya. Jadi keliling alasnya itu 2 kalikan panjangnya 30 ditambah lebarnya 10. Kemudian ini kita kalikan dengan tinggi baloknya 15. Oke. 2 kalikan yang bagian ini, kita hitung dulu. 30 tambah 10 itu 40. 40 kalikan 2, 80. 80 kalau dikalikan 15, 120. Masih ada nolnya 1. 1200 cm pangkat 2. Kemudian alasnya. Kita cari alasnya. Luas alasnya alias persegi panjangnya ini. Panjang kali lebar 30 kali 10, 300. Nah, semua ini tinggal kita totalkan. Untuk luas permukaan gabungan balok dan prismanya ini kita total ya. Dari atas tadi luas tutupnya 120 cm persegi. Kemudian untuk dinding prismanya 600. Kemudian luas tutup balok yang sebagian itu tertutup alas prisma 180 cm persegi. Kemudian yang dinding baloknya 1200. Masih kita jumlahkan dengan alasnya. Alas yang bentuknya persegi 300. Ini semuanya tinggal kita jumlahkan. 0, 8 tambah 2, 10. Masih nyimpen 1. 6 tambah 1 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 3, 14. Masih nyimpen 1. Nah, 2400 cm. Jawabannya itu yang C. Kita lanjutkan nomor 29. Perhatikan gambar. Sebuah benda berbahan kayu dibentuk dari gabungan balok dan 5 segi 4 seperti pada gambar. Yang diminta tentukan itu volume benda tersebut. Untuk menentukan volume total dari sebuah benda gabungan, maka kita mencari satu persatu volume dari bangunnya ini, kemudian kita jumlahkan. Yang pertama kita cari dulu untuk volume dari limas ya, limasnya. Volume limas. Kita ingat lagi untuk menentukan volume dari sebuah bangun ruang
itu sama, luas alas kali tinggi. Tetapi yang memiliki puncak, maka harus kita kalikan sepertiga. Berarti untuk menentukan volume limas, sepertiga kali luas alas kalikan tinggi. Kemudian coba kita masukkan angka-angkanya. 1/3 kalikan luas alas. Alas dari limasnya adalah sebuah persegi, sehingga kita gunakan rumus sisi kali sisi. Panjang sisinya sudah tahu, di situ 15 cm, 15 kali 15 kali tinggi dari limasnya. Tinggi limasnya coba. Di sini untuk tinggi dari baloknya 10. Keseluruhannya 35. Jadi untuk tinggi limasnya tinggal kita kurangi 35 dengan 10, yakni 25. Ini tinggal kita hitung. 15 bagi 3 itu dapat 5. 15 kali 5 kan 75. Nah, 75 kalau dikalikan 25 itu sama dengan 1875. Selanjutnya kita hitung untuk volume dari baloknya. Untuk menentukan volume balok kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30, lebarnya 10, tingginya 10. Kalau dikalikan keseluruhannya jadi 3000. Untuk menentukan volume gabungan, tinggal kita jumlahkan. Volume yang limasnya tadi kan 1875, kemudian baloknya 3000. Kemudian kalau misal kita jumlahkan, hasilnya 4875. Inilah volume dari benda yang kita cari. Maka untuk jawabannya adalah B. Nomor 30, perhatikan gambar. Ladang milik paman berbentuk jajar genjang ABCD dengan ukuran seperti pada gambar. Ladang dibagi dua untuk ditanami padi dan tomat dengan diagonal BD 3x kurangi 2 meter sebagai pembatas ladang padi dan tomat. Ladang padi kongruen dengan ladang tomat, jadi sama ya, itu pas di tengah-tengah untuk pembatasnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Panjang AD 11 meter untuk pernyataan yang pertama. Kita harus mengingat kembali untuk sifat-sifat dari sebuah jajar genjang. Jadi jajar genjang itu punya dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jadi AD itu panjangnya sama dengan yang BC ini. Nah, sementara BC panjangnya X tambah 4, sementara X-nya belum diketahui. Nah, kita mengetahuinya dari sisi yang sudah diketahui ini. AB itu juga sejajar dan sama panjang dengan DC. Maka untuk persamaannya nanti berarti kan di sini AB panjangnya itu sama dengan DC. AB 3X tambah 2. Sementara DC sudah tahu, di situ diketahui 20 meter. Ini tinggal kita selesaikan untuk menentukan nilai X-nya. 3X sama dengan, ini kita pindah ruas, plus 2-nya, jadi dikurangi 2. 3X sama dengan 20, kalau dikurangi 2 itu 18. X sama dengan 18 bagi 3, 6. Maka nilai X-nya sudah kita temukan 6. Oleh karena itu, kita bisa mencari BC. BC nilainya X tambah 4. Berarti 6 tambah 4, 10. Nah, 10. Karena BC di sini sudah kita temukan 10, maka AD juga panjangnya 10. Nah, pernyataan yang pertama salah. Kita pilih pernyataan yang kedua. Kemudian untuk kelilingnya, ini bisa kita tentukan. Keliling ladang padi. Ini teman-teman bisa mengecek sudut dengan menggunakan sifat-sifat jajar genjang atau juga bisa mengecek yang kelilingnya. Keliling, kalau mau mencari keliling berarti harus menentukan dulu BD-nya ini berapa sentimeter. Coba kalau kita mengecek untuk sudutnya ADB sama dengan DBC. ADB sama dengan ADB yang ada di sini sama dengan DBC. DBC ini. Nah, kita gunakan sifat dari jajar genjang. Bangun jajar genjang itu untuk sisi AB dan DC ini sejajar. Kemudian kalau ada garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, nah maka akan membentuk sudut yang saling dalam berseberangan. Jadi yang ini, yang ADB dan DBC ini dalam berseberangan
sudut yang ini, yang ADB dan DBC ini sama. Begitupun yang sebelah sini dan yang sini. Berarti untuk pernyataan yang ketiga ini benar. Atau kalau mau mengecek yang keempat untuk memastikan juga bisa. Jadi cari dulu BD. BD dicari dulu. Itu kan 3X. 3X kurangi 2. 3 kalikan X-nya tadi 6 kurangi 2. 3 kali 6, 18. Kurangi 2 sama dengan 18 kurangi 2, 16 cm. Sehingga untuk kelilingnya, keliling ladang padi, ini bisa kita cari dengan menjumlahkan 16, kita jumlahkan dengan 10 dan 20. 10 dan 20. Ini padinya kan yang ini. Nah, ini kita jumlahkan seluruh sisi-sisi segitiganya. Kalau kita jumlahkan ini, kita dapatkan hasilnya itu bukan 28, tetapi hasilnya itu 46 cm. Ini jelas salah nomor 4. Jadi terbukti bahwa nomor 3, pernyataan yang ketiga itu benar. Maka kita pilih jawabannya C. Nomor 31, perhatikan gambar. Lukisan PQRS ditempel pada sebuah bingkai kayu ABCD. Diketahui lukisan dan bingkai sebangun. PS, diketahui untuk PS, panjangnya 24 cm. Jadi PS di sini 24 cm. 24. Kemudian SR 30 cm. SR 30 cm. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Panjang BC. BC itu berarti yang sini ya, BC. Untuk menentukan panjang BC, maka kita harus tahu dulu yang X. Karena BC ini bisa diperoleh dengan menjumlahkan PS alias 24 cm dengan yang ada di sini. Panjang sela-sela yang tidak tertutup lukisannya 4 cm, 24. Lah, tapi X-nya belum tahu, jadi kita harus menentukan coba yang lainnya ya. Panjang AB 40 cm, AB 40 cm. Nah, AB ini lebih bisa kita tentukan langsung. Jadi AB itu kita jumlahkan dari yang ada di tepi ini, yang tidak tertutup lukisan, 5 ditambah, kemudian panjang lukisannya 30 ditambah 5, sama dengan 40 cm. Nah, nomor 2 benar. Ini kita tidak pilih nomor 1. Kemudian kita bisa menentukan nilai X dengan menentukan dulu untuk panjang BC-nya dengan kesebangunan. Tadi kan diketahui bahwa lukisan dan bingkainya ini sebangun. Kita tulis dulu untuk persamaan kesebangunannya. Untuk panjangnya, panjang dari lukisannya itu berarti 30 dibanding dengan panjang dari bingkainya 40 akan sama dengan perbandingan antara lebar atau tinggi lukisannya 24 per BC per BC. BC ini merupakan tinggi dari bingkainya. Karena kita mau nyari BC, jadi kita kalikan silang yang ini ya. Jadi 40 kalikan 24 dibagi dengan 30. Nah, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu nih. Nah, 24 kalau dibagi 3 itu dapat 8. 4 kali 8 hasilnya 32. Nah, ketemu untuk BC-nya 32 cm. Sehingga nilai X-nya itu bisa kita cari dengan mengurangi BC alias keseluruhan tingginya. Kita kurangi dengan yang bingkainya, lebar bingkainya yang bagian atas, kurangi 4, kurangi lebar yang lukisannya alias tinggi lukisannya 24. 32 dikurangi 4 itu 28. 28 kalau dikurangi 24, 4. Jadi untuk nilai X-nya adalah 4 cm. Pernyataan yang ketiga benar, maka kita pilih jawabannya yang C. 32. Diberikan soal literasi tentang lebar sungai. Di sini dijelaskan bahwa Dino ceritanya akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D seperti pada gambar. Tongkat A segaris dengan pohon E di seberang sungai seperti yang ada di ilustrasinya. Jika AB panjangnya 12 meter, AB. Dari sini ke sini
panjangnya 12 meter. BD 8 meter. BD di sini 8 meter. Dan CD 6 meter. CD 6 meter. Sini. Nah, lebar sungai AE berapa? Oke. Kita gunakan rumus kesebangunan. Kita tentukan dulu untuk persamaan kesebangunannya, karena segitiga ABE dan BDC itu sebangun. Kita ketahui di sini dengan di sini kan sudutnya sama. Kemudian karena di sini sama dan diketahui bahwa AE dan CD ini sejajar, berarti sudut yang dibentuk oleh dua garis ini sama karena dalam berseberangan. Kemudian otomatis yang satunya juga pasti sama. Maka kita bisa menentukan persamaan kesebangunannya ya. Di sini untuk sisi AB itu bersesuaian dengan yang BD. Kemudian untuk sisi CD, yang kita tulis di atas yang sebelah kiri dulu ya. Jadi harus sama. Kalau yang dituliskan yang bagian dari segitiga ABE, maka yang sini juga harus kita tuliskan dulu. Berarti ini kita nulisnya AE dulu. AE itu bersesuaian dengan yang DC. Nah, tinggal kita tuliskan ya. Untuk angkanya kita gantikan AB 12, BD 8. Kemudian itu perbandingannya akan sama dengan AE. AE ini yang kita cari tahu. Jadi kita misalkan X atau lebar sungainya. Atau kita tulis AE saja, tidak masalah juga. AE dibagi DC-nya 6. Nah, kita mau nyari AE sama dengan ini, kita kalikan 6 kali 12, kemudian kita bagi dengan 8. Kita sederhanakan, untuk 12 dan 8 masing-masing bisa dibagi 4. 12 kalau dibagi 4 dapat 3, 8 kalau dibagi 4 dapat 2. Kemudian 6 kalau dibagi 2 dapat 3. Sama dengan, nah hasilnya 9 meter. Maka untuk lebar sungainya adalah 9 meter. B jawabannya. Nomor 33, perhatikan gambar. Diketahui jari-jari kerucut 3 cm. Jari-jari bola padat sama dengan tinggi kerucut. Kita kasih keterangan di sini untuk jari-jari kerucutnya itu 3 cm. Jadi di sini ya. Nah, sekitar sini 3 cm. Jari-jari bola padat sama dengan tinggi kerucut. Jari-jari bola padat itu berarti segini. Nah, dari jadi ini itu sama dengan yang ini 4 cm, sama dengan tinggi kerucutnya juga 4 cm. Dah. Luas bangun tersebut adalah luas permukaan. Oke, kita cari seperti tadi ya, kita cari dari atas kemudian ke bawah satu persatu. Kita bedah mulai dari atas. Dari atas ya, itu merupakan sebuah selimut kerucut yang terlihat. Untuk mengetahui luas dari selimut kerucut, kita gunakan rumus PRS. Sini. Luas selimut kerucut. Kita gunakan rumus P kalikan R kalikan S. P-nya tidak usah kita jabarkan karena di sini di optionnya juga tetap dalam P. P kalikan jari-jari dari kerucutnya tadi 3. Kemudian S adalah sebuah garis pelukis dari kerucutnya. Ini merupakan sisi miring dari sebuah sisi siku-siku yang memiliki sisi siku-siku 3 dan 4. Triple Pitagoras, ingat lagi. Nah, muncul lagi kan? Triple Pitagoras. Salah satunya itu 3, 4, 5. Kalau yang sisi siku-sikunya 3 dan 4, maka untuk sisi miringnya itu ini 5. Jadi untuk panjang garis pelukis dari kerucutnya itu 5 cm. Maka luas selimut kerucutnya adalah 15 pi. Oke, kemudian kita mencari bagian dari nih yang atas bolanya ini. Yang hijau-hijau. Gini ya. Tapi itu juga ada yang tertutup oleh alas kerucut. Kalau digambar kira-kira kayak gini.
ada ini yang punyanya si bola yang besar, kemudian yang bagian kerucut ini ketutupan sama yang alas kerucutnya segini, kira-kira kayak gini. Nanti kita nyari yang sini, yang bagian luarnya, yang luar dari alas kerucutnya. Oke, kita bisa menghitungnya dengan mengurangi luas lingkaran yang besar dengan yang kecil. Oke, untuk luas dari lingkaran yang besar dulu. Luas lingkaran kita menggunakan rumus pi r kuadrat. Pi kalikan jari-jari yang lingkaran besar itu sama dengan jari-jari bola, berarti 4 kuadrat, berarti 16 pi. Kemudian yang lingkaran kecil, luas lingkaran kecil. Ini sama juga pi r kuadrat. Pi kalikan yang jari-jari lingkaran kecil sama dengan jari-jari alas kerucut, yaitu 3 kuadrat, 9 pi. Nah, dah berarti luas yang luas lingkaran yang besar dikurangi yang kecil alias yang kuarsir ini ya, itu berarti 16 pi dikurangi dengan 9 pi, hasilnya 7 pi. Nah, oke, untuk yang bagian itu sudah. Nah, kemudian yang melengkung ini, yang bola, yang setengah bolanya, luas permukaan setengah bola. Kalau misalnya bola utuh itu kan 4 pi r kuadrat. Berarti kalau setengahnya 2 pi r kuadrat. 2 dikalikan pi kalikan jari-jari bolanya 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 kali 2 32 pi. Nah, semuanya tinggal kita jumlahkan. Luas bangun tersebut adalah, kita jumlahkan di sini ya. Mulai dari 15 pi ditambah tadi yang bagian tengah tadi 7 pi, kemudian yang luas permukaan setengah bolanya 32 pi. Ini semuanya kita jumlahkan. 5 tambah 7 12 tambah 2 14, sisanya 1. 3 tambah 1 tambah 1 itu 5. Oke, jawabannya 54 pi cm kuadrat. D jawabannya. Nomor 34, sebuah standing pot disusun dari kerucut dan tabung seperti pada gambar. Diketahui AB 30 cm. AB berarti ada di sini. AB. Sini kita kasih keterangan ya, di sini 30 cm. EF 27 cm. 27 berarti yang sini 27. Kemudian CD 18 cm. Yang ada di atas 18 cm. Kemudian untuk GH 16 cm. GH itu berarti yang di dalam ini. Ini 16. Volume sebuah pot bunga tersebut adalah, oke, kita cari dari masing-masing ukuran yang sudah diketahui ini, kita diminta menentukan volumenya. Untuk potnya, kita lihat di sini, terdiri dari gabungan kerucut dan tabung. Kerucut itu yang ada di bawah sini, kemudian tabungnya yang di atas. Berarti kita cari satu persatu dulu. Kita ingat lagi untuk volume kerucut. Di sini kita cari volume kerucutnya. Kerucut. Ingat, semua bangun ruang untuk menentukan volumenya itu luas alas kali tinggi. Kalau ada puncaknya harus kita kalikan 1/3. Berarti ini 1/3 karena punya puncak, 1/3 kali luas alas kalikan tinggi. 1/3 dikalikan, karena alas dari kerucut adalah lingkaran, maka kita gunakan rumus untuk mencari luas alasnya itu dengan luas lingkaran alias pi r kuadrat. Pi r kuadrat, pi-nya tidak usah dijabarkan karena optionnya juga masih dalam bentuk pi di sini ya. Ini pi r kuadrat. R dari kerucutnya, kita lihat. Kerucutnya itu kan berarti cuma segini aja ya diameternya. Nah, ini berarti sama dengan GH. Yang ini adalah diameter kerucutnya, sama dengan GH yang tadi. Ini adalah diameter kerucutnya. Berarti kalau misal diameternya itu 16, maka jari-jarinya 8. Pi r kuadrat dikalikan tinggi dari kerucutnya, di situ diketahui juga 27. Ini tinggal kita hitung.
27 kalau dibagi 3 dapat 9. Berarti kita tinggal mengalihkan 8 kuadrat itu 64. Kalau kita kalikan dengan 9, kita cari dulu 4 kali 9 36, masih nyimpen 3. 6 kalau kalikan 9 itu 54. 54 tambah 3 57. Nah, ini hasilnya berarti 576 pi. Oke, ini untuk volume kerucutnya. Sekarang kita cari volume tabungnya. Volume tabung berarti yang di atas ini, yang di atas. Nah, kita cari volume tabung di sampingnya saja ya. Oke, sini kita cari volume tabung. Oke, sama ya, luas alas kali tinggi. Luas alas, alasnya juga lingkaran bentuknya. Maka kita gunakan rumus pi R kuadrat. Pi kalikan R dari tabungnya. Nah, CD adalah diameter dari tabungnya CD. Ini CD adalah diameter tabungnya. Dengan demikian, kalau misalnya diameternya 18, maka jari-jarinya 9 atau separuhnya. Pi R kuadrat kalikan tinggi tabung. Nah, tinggi tabungnya kita cermati dulu. AB keseluruhan tinggi pot itu 30. Sementara yang kerucut tadi 27, berarti ini sisanya. Berarti di sini adalah 3 cm. Untuk tinggi dari tabungnya itu 3 cm. Oke, 9 kuadrat itu 81. Kalikan 3, 243 pi. Nah, untuk menentukan volume potnya berarti tinggal kita jumlahkan ya. Volume kerucutnya 576 pi. Kemudian untuk volume tabungnya 243 pi. Ini tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 3, 9, 7 tambah 4, 11, masih nyimpen 1, 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8. 809 pi. Oke, berarti jawabannya yang B.